Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Hari ini saya akan mempresentasikan 4 poster bertemakan kepemimpinan, organisasi, obat, dan himpunan yang telah saya susun sebagai bentuk refleksi sekaligus edukasi. Nah, untuk poster yang pertama yaitu tentang kepemimpinan. Nah, pada poster yang pertama ini membahas tentang hakikat kepemimpinan. Di sini ditegaskan bahwa kepemimpinan bukan sekedar jabatan, tapi tentang bagaimana kita memberi arah, menjadi contoh, dan menginspirasi banyak orang. Lalu di bagian utama dijelaskan kualitas-kualitas penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama yaitu visioner, lalu ada tanggung jawab, empati, integritas, lalu ada komunikatif, adil dan bijaksana, berani ambil resiko, dan mampu membangun tim. Nah, jadi seorang pemimpin harus visioner, yaitu mampu melihat jauh ke depan dan menetapkan arah yang jelas. Lalu selanjutnya juga ia harus bertanggung jawab, siap menanggung segala konsekuensi dari keputusan yang telah dibuat. Lalu seorang pemimpin harus mempunyai jiwa empati yang sangat penting. Sebagai pemimpin harus bisa memahami perasaan dan kebutuhan timnya. Nah, selain ketiga tersebut, integritas dan komunikasi yang baik juga jadi fondasi utama karena pemimpin harus bisa dipercaya dan mampu menyampaikan ide-ide dengan jelas dan terbuka. Sifat adil dan bijaksana dibutuhkan agar keputusan yang diambil tidak merugikan siapapun. Dan yang terakhir, pemimpin yang hebat itu yang berani ambil resiko dan mampu membangun kerja tim yang solid. Intinya, menjadi pemimpin itu bukan tentang memerintah, tapi tentang memberi contoh, mendengarkan, dan menginspirasi. Karena pemimpin yang baik adalah yang memberi contoh, bukan hanya perintah, yang mendengarkan, bukan hanya berbicara, dan yang menginspirasi, bukan menakuti. Selanjutnya, pada poster yang kedua yaitu tentang organisasi. Nah, di poster kedua ini kita akan membahas tentang organisasi. Organisasi di sini didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang bekerja sama secara terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya bisa berupa sekolah, komunitas, dan hingga lembaga sosial. Nah, pada poster ini tuh terdapat 3 ciri utama organisasi. Yang pertama pastinya tujuan bersama, yang menjadi arah dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan. Lalu yang kedua adanya struktur yang jelas, sehingga kita semua bisa tahu di mana tupoksi dan peran-peran kita ketika kita sudah masuk ke dalam organisasi tersebut. Dan yang terakhir yaitu membagi tugas dan tanggung jawab agar kerjasama berjalan secara efektif. Nah, ketiga itu harus ada di dalam organisasi karena kita sudah tahu bahwasannya ketika kita ingin masuk ke dalam organisasi, kita sudah tahu apa tujuan dari organisasi tersebut dengan memiliki struktur yang jelas dan pembagian dan tanggung jawab yang jelas. Lalu, pada poster ini juga menyampaikan nih manfaat-manfaat dari mengikuti organisasi. Yang pertama, pasti melatih kita untuk bisa bekerja sama dengan orang lain. Lalu, mengembangkan kemampuan komunikasi, termasuk komunikasi menyampaikan ide dan menerima kritik. Dan yang tak kalah penting, organisasi adalah tempat yang baik untuk membentuk jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab. Lewat organisasi, kita tidak hanya belajar mengatur orang, tapi juga belajar mengatur diri sendiri. Selanjutnya, kita ke poster yang ketiga.
Poster yang ketiga ini ada tentang obat dan peran apoteker. Nah, pada poster ini kita masuk ke ranah farmasi tentang jenis-jenis obat, lalu cara penyimpanan obat, lalu ada peran penting dari seorang apoteker. Nah, apoteker ini memiliki beberapa peran penting dalam edukasi masyarakat. Nah, mereka itu seperti memberikan informasi obat secara benar, lalu meracik dan menyiapkan obat sesuai resep, lalu juga membantu pasien agar tahu cara penggunaan obat yang aman itu seperti apa. Lalu di sini juga dijelaskan nih ada beberapa jenis-jenis obat yang dibedakan itu berdasarkan tingkat pengawasan. Ada yang sering kita lihat yaitu obat bebas atau yang berlabel hijau, itu dia bisa dibeli tanpa resep, contohnya seperti paracetamol. Lalu ada obat bebas terbatas, contohnya itu yang berlabel kuning, bisa dibeli tanpa resep tapi harus hati-hati. Lalu ada yang obat keras atau yang berlabel merah, itu hanya bisa dibeli dengan resep dokter. Dan yang terakhir itu ada obat narkotika, di mana harus diawasi ketat karena resiko ketergantungan. Lalu di sini juga dijelaskan juga adanya cara menyimpan obat. Ada yang di tempat kering dan sejuk, jauhkan dari sinar matahari, terus hindari penyimpanan di dapur karena dapat menyebabkan kelembapan dan bisa merusak obat. Dan yang terakhir ada beberapa tips yang ditekankan, yaitu gunakan obat sesuai dosis, jangan minum antibiotik sembarangan, jika ragu selalu konsultasi ke apotek atau dokter. Lalu yang terakhir yaitu poster yang keempat membahas tentang himpunan organisasi. Nah, di sini itu dijelaskan bahwa himpunan adalah wadah berkumpulnya para anggota dari satu kelompok yang memiliki tujuan, visi, dan kegiatan bersama. Bisa berupa himpunan mahasiswa, organisasi sosial, atau komunitas di bidang-bidang tertentu. Nah, fungsi utama dari himpunan yaitu menjadi fasilitator kegiatan dan penghubung antara anggota dan pihak luar. Jadi, dia itu menjadi fasilitator kegiatan. Lalu selanjutnya itu menjadi penggerak program kerja agar organisasi tetap aktif dan bermanfaat. Tujuan besarnya adalah menjadi tempat pengembangan diri dan aspirasi anggota. Nah, manfaat yang bisa kita rasakan dari berorganisasi di himpunan ini adalah melatih kepemimpinan, kerjasama tim, dan tanggung jawab. Selain itu, memperluas relasi sosial. Selanjutnya, sebagai penutup dari keempat poster ini kita bisa menyimpulkan bahwa kepemimpinan itu bukan hanya jabatan, tapi soal memberi inspirasi dan arah. Organisasi adalah tempat terbaik untuk bekerja sama dan bertanggung jawab. Lalu, apoteker memiliki peran penting dalam menjaga keselamatan pasien lewat edukasi obat. Dan yang terakhir yaitu himpunan organisasi adalah sarana pengembangan diri yang membangun karakter dan keterampilan sosial kita. Cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.